gitu, katanya sih peraturan dari agen sama ini majikanku, katanya kesepakatan kita gitu, terus disuruh tanda tangan nanti di depannya agen gitu. Kalau terus itu yang terakhir itu kan, kalau aku nggak ada hal yang tidak mematuhi kan, majikan bisa terminate aku sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dan tanpa pembayaran. Itu kan kayak merugikan di saya gitu ya, Jel. Sebentar. Oke. Wah, kenapa seribet ini? Kamu di situ masih baru? Nggak tahu nih, Bang. Kok ini masih Nah. kamu masih baru dah? Hah? Kamu Kenapa, Jel? di rumah majikan itu masih baru dah? Aku sudah jalan 9 bulan. Ini udah mau 1 tahun gitu loh, Jel. Bulan 12 ini aku 1 tahun. Ini baru saja dikasihkan atau gimana? Iya, baru semalam disuruh pelajar kan, dilihat-lihat itu jam 12. Habis itu katanya gini, besok kita ke agen bareng-bareng, kita tanda tangan. Terus aku kan belum ngeh ya, J. Terus aku bilang oh iya. Terus aku semalaman itu aku lihat-lihat itu di akhir-akhirnya itu kok kayak gitu, aku gitu loh. Tapi memang majikanku ini udah punya apa ya, kayak punya cici part-timean gitu loh, C. Dulu sih pernah kan, kita pernah apa ya, kayak berantem gitu loh. Terus kan dianya maafannya minta ampun kan ya, C. Terus aku bilang gini, maaf teteh kalau memang ini itu masih aku salah terus ya nggak apa-apa. Kan katanya teteh kan kalau mau cari majikan cari cici gampang, bisa kasih 1 bulan gaji, ya udah aku ganti cici kan gitu, ya udah sama cari yang menurut data ya, aku bilang gitu kan. Terus dia kan marah tapi sama lakinya kan aku disuruh bertahan dulu di sini, jangan ganti gitu kan. Tapi istrinya itu kayak kurang suka gitu loh, makanya sering di sini itu apa nggak bener gitu loh, C. Terus nggak taunya dia telepon sama agen, terus itu cecinya yang dulu dibilang mau gantiin aku itu terus dibuat parteman terus di sini gitu loh. Terus sekarang malah buat peraturan kayak gitu. Benar. Aku hari Minggu kemarin kan kepengen ke kantor ya, C. Kan aku juga pengen ganti. Maksudnya aku nggak suka ini agennya, soalnya ini kan agennya bawaannya. Jangan disebut namanya, Mbak. Jangan disebut namanya. Iya ya. Agennya bawaannya dia gitu. Lah kamu dulu dapat majikan ini dari siapa? Dikenalin temanku gitu. Makanya jangan percaya sama teman. Kalau agent kayak gini kan bingung nggak, Mondar? Iya gitu loh, C. Terus menggunakan toilet sendiri, membersihkan wajah kuku. Tapi dari peraturan ini sebenarnya nggak ada yang salah sih, Mbak. Iya, nggak ada yang salah, cuman yang terakhir itu loh, C. Yang terakhir itu loh, kata-katanya yang di atasnya tanda tangan itu loh, C. Yang aneh gitu loh. Oke. Ini kan tergantung, kalau sampean melakukan kesalahannya orang kan dia mengeluarkan warning letter gitu loh, Mbak. Ini dia waktu makan malam keluarga tergantung pada Mister yang kembali ke rumah waktu. Wah, jam 9 belum makan ya? Belum, aku jam 10 terus ya. Anaknya aja jam setengah 9 baru disuapin. Terus nanti jam 9, jam setengah 10 itu baru. Lah kenapa kamu nggak nanyain temanmu yang itu, yang kenalin kamu itu? Dulu awal-awalnya baik, ini yang 3 bulan sebelumnya itu aku makannya jam 8 terus. Ya namanya orang kan masih ngerayu kan pastinya baik. Iya, dulu nggak kayak gini aturannya, terus sekarang jadi kayak gini gitu loh. Gajimu berapa di situ, Mbak? Ya memang gajinya dia sendiri yang nambahin kan. Berapa? Di atas standar memang, C. Berapa? 6.000, C. Oh, 6.000. Jadi tapi ya. Wah, tapi mereka baik cuma 3 bulan saja, Mbak. Wah. Iya, beneran. Dulu bilangnya gini, kalau kamu nggak sempet nyiapin buat kita, nggak apa-apa, kita food panda gitu. Itu cuma 3 bulan, selebihnya itu nggak mau tahu gitu. Aku masak aja sambil gendong, C. Nggak boleh digendong pakai bedong, C. Kayak selendangan itu, aku pakai tangan mulu. Wah.
aku masak Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju dan menganggap peraturan di atas masuk akal dan dapat diterima. Dan saya bersedia mematuhi dan bekerja sama dengan majikan saat bekerja di Hong Kong. Kenapa harus seperti ini? Iya, makanya aku tanya gini, aku di agen yang lainnya loh, di agenku dulu loh, nggak ada kayak gini, peraturan kayak gini, aku gitu. Tapi kalau yang di awal-awal itu kayak keamanan rumah. Itu wajar Mas Yan, masih wajar. Itu masih wajar. Masih wajar, itu nggak boleh dibukain pintu atau apa. Aku bilang itu wajar, memang ada, tapi apa namanya kalau tanda tangan kayak gini nggak ada. Dari dulu aku nggak. Majikan dapat tertulis mengakhiri kontrak tanpa pemberitahuan atau pembayaran bagi pengganti pemberitahuan jika sehubungan dengan pekerjaan dengan sengaja tidak mematuhi peraturan yang sah dan masuk akal. Misconduct, melakukan pelanggaran kesalahan seperti itu konsisten dengan pelaksanaan tugas Anda yang mestinya Anda setia. Iya, jadi kalau seumpama aku nolak, aku nggak apa ya sih, maksudnya nggak apa-apa ya, maksudnya nggak salah gitu ya sih, kalau aku kekeh nggak mau tanda tangan gitu ya. Itu hak kamu sayang, itu hak kamu, tapi dia juga berhak interminate kamu. Iya. Jadi kamu kekeh nggak mau tanda tangan, berarti kamu siap diinterminate. Intinya kan dia itu kayaknya nggak mau keluar uang kalau mau interminate gitu ya Jaya. Iya biarin aja. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, kamu tahu risikonya, kamu harus pulang Indonesia. Iya, terus itu apa namanya kayak itu ngaruh nggak sih kalau seumpama dia mau blacklist aku atau gimana gitu, nanti gimana sih? Apa bisa gitu kalau aku ada tanda tangan di situ ya? Blacklist sama enggak itu gimana ya Mbak ya? Soalnya sekarang ayat 1 pasal 1 majikan selalu benar. Jadi kalau kamu nantang dia, majikan nulis surat ke imigrasi kelar. Blacklist enggaknya saya nggak tahu, karena sekali lagi majikan selalu menang sayang. Saya benar-benar tidak ada solusi buat majikan-majikan yang rewel kayak gini. Karena memang tidak ada efek jerahnya. Kalau majikan yang ruwet itu pembantu yang kalah terus. Saya itu nggak tahu harus menyampaikan ini pada siapa gitu loh. Terus ini solusinya nanti aku ngomongnya biar kesannya nggak kasar apa gimana gitu ya, baik-baik lah gitu. Intinya ngomongnya nggak mau tanda tangannya itu gimana cara ngomongnya gitu Cik? Ya tetap aja kalau kamu nggak mau tanda tangan itu dengan bahasa halus atau kasar pun tetap prinsipnya kamu kasar ya lebih baik ngomong kamu lebih baik ngomong coba dada saya om saya cinti kok ya loh kamu langsung ambil keputusan kamu nyuruh aku tanda tangan ini aku mencoba fannya nih, bilang gitu aja loh. Iya, bilang gitu aja loh. Iya, berarti soalnya kan berarti kan antara kita berdua tidak ada kepercayaan. Ya sudah, nggak apa-apa wes, aku sekarang one notice aja loh. Sekarang sama-sama tanda tangan tapi tanda tangan one notice. Tapi pertanyaannya apakah kamu sudah siap untuk pulang Indonesia, itu aja. Iya sih. Aku memang dari kemarin memang kayaknya kayak sama pekerjaannya juga kayaknya udah nggak sanggup gitu loh sih. Ya udah, lepaskan aja Mbak. Terus aku memang rencana pengen notis, cuman kan aku pikir kan tunggu 1 tahun dulu gitu, terus dia kasih peraturan ini gitu makanya kalau aku bilang gini aja, ya udah aku nggak mau cimeng, nanti kalau dia marah-marah gitu ya udah aku mau pulang Indo, aku gituin aja ya Jaya. Jadi nggak usah dipakai hati Mbak, majikan kayak gini nggak bisa dipanggil hati San. Iya deh. Oke, thank you. Oke, makasih ya Ci solusinya. Yo, bye. Majikan kalau nggak butuh kamu Mbak, tinggalin aja. Karena sekali lagi kamu bertahan di situ, kamu akan mati. Tapi resiko tetap kembali ke kamu, karena kamu yang harus menanggung resikonya. Kamu pulang Indonesia. Jadi ada konsekuensinya saat kamu mengambil keputusan. Karena kalau saya bilang jangan ngebreak, tapi kalau kamu nggak kuat. Tapi aku bilang ngebreak aja. Tapi uangnya nanggung resiko, yang bayar PT apapun resiko itu ada di kalian. Aku mau pinter ngoceh tok. Jadi terima kasih dan bye-bye.